And we have a rumble. Beginilah jadinya jika suka menyombongkan diri. Yang awalnya percaya diri malah berujung dipermalukan. Bisa jadi itu adalah karma untuknya. Dan di part 10 ruang fighter kembali merangkum pria angku yang akhirnya mendapat karmanya. Kita awali dari laga kedua petinju di India antara Rakesh Krishnan melawan Vanla. Duel yang terjadi pada tahun 2021 itu Krishnan memang sejak awal sudah menunjukkan keangkuhannya. Dia diam seolah sudah tahu kemana arah pukulan lawannya. Vanla yang merasa dihina, dia langsung menyerang ke arah mukanya. Memang awalnya dia berhasil, namun dia lupa bahwa karma akan menghampirinya. Dan benar saja, Vanla langsung membombardirnya hingga ia angkat tangan sebagai bentuk menyerah. Tak kalah angkuhnya, pria ini juga dikenal sebagai petinju sombong. Namanya Tommy Broadbent. Di tahun 2019, ia dipertemukan dengan Florian Marku dari Albania. Tommy yang merasa sebagai tuan rumah dan diunggulkan, dia terus bermain-main di depan lawannya. Keangkuhan dan kesombongan memang sudah menjadi kebiasaan petinju Inggris ini. Pejuang Albania itu hanya bisa tersenyum. Namun dalam hatinya sudah menyimpan dendam yang sangat membara. Hingga akhirnya datang juga sebuah karma, tepatnya di ronde keempat. Body shoot kejam Marku langsung mengkoyak pria sombong itu. Sakitnya tak seberapa, tapi malunya tak terkira sangat pantas dia mendapatkan karmanya. Bahkan warga Inggris sendiri sangat puas melihat dia dibuat seperti itu. Kali ini laga dua petinju yang memang dikenal sebagai pria angkuh dan sombong antara Gavin Rees melawan si pemain sirkus dari Amerika, Adrian Broner. Gavin malam itu sepertinya lupa siapa yang dilawan. Dia malah mencoba membangunkan si pemain sirkus. Gavin yang mulai mengejek, malah Broner membalasnya dengan ejekan juga. Dalam sepanjang laga, kedua petinju itu saling menunjukkan siapa yang paling angkuh. Hingga akhirnya salah satu dari mereka dibuat tak berdaya. Broner yang saat itu berstatus pemilik sabuk WBC mampu membuat Gavin tak berdaya hingga membuat sang pelatih turun tangan untuk membantunya dari kehancuran. Masih dengan petinju Meksiko di tahun 95, Armando Castro yang dikenal sebagai pria tengil. Dia malah melawan Nasim Hamed, petinju yang memang dikenal sebagai penari ulung di atas ring. Seperti biasa, Nasim masuk dengan penuh anggun, sesuatu yang sangat dinantikan oleh penggemar tinju. Nasim yang tak terkalahkan saat itu ia menyerang dengan penuh akurasi tinggi, namun Castro malah menjawabnya dengan ejekan. Dia merasa bahwa pukulan petinju Inggris itu biasa saja. Dan sejak itulah Nasim mulai bermain-main. Dia juga bisa membuat lawannya seperti mainan. If Hamed wanted him outraged, he would knock him out now. Castro's legs haven't recovered. No, see, he's got no balance at all. He's still shaking from that punch. This one's not going.
Dan tibalah pada ronde keempat di mana pukulan kejam Nasim membuat si Temil itu terkanvaskan. Oh dear. Well, that. Took a one single shot. There it is. It's all over, I think, yes. It's a foolish bravery, and it's all over in the fourth round. And there is the official somersault, of course. Di tahun 2014, sang juara pemilik 3 sabuk juara dan raja kelas berat, Wladimir Klitschko, malam itu dipertemukan dengan pemilik sabuk IBF dan The Ring Kubratpulev, petinju dari Bulgaria yang saat itu belum tersentuh kekalahan. Duel unifikasi gelar ini diyakini bakal sengit hingga ronde terakhir. Namun apa yang terjadi? Di ronde pertama saja, Klitschko langsung menjatuhkannya. Pulev bangkit dan disitulah keangkuhannya mulai tampak. Dia merasa bahwa pukulan petinju Ukraina itu tidak memberi masalah besar. Klitschko yang sudah geram langsung menghajarnya dengan tanpa ampun dan lagi-lagi di ronde ketiga pukulannya kembali mengkanvaskan pria angkuh itu. Si bajingan tumbang dan ia meratapi kekalahan pertamanya. Di tahun 2015, petinju tak terkalahkan dari Filipina, Mark Magsayo, yang dianggap sebagai the next Manny Pacquiao. Malam itu ia dipertemukan dengan Rafael Reyes, petinju sangar dari Meksiko yang sudah 4 kali mengalami kekalahan. Reyes yang menganggap dirinya sebagai petinju yang lebih matang membuat dirinya sangat meremehkan petinju Asia itu. Bahkan pukulan Magsayo dianggap pukulan biasa saja. Jelas itu adalah penghinaan besar bagi Mark. Dia diam, namun Mark sudah menyimpan amarah besarnya. And we have a rumble. Dan benar saja, di saat si angku beryuforia, kekuatannya malah badai langsung menghampirinya. Ini bukan hanya soal kekuatan, ini adalah karma yang sesungguhnya. Di tahun 99, George Paez, petinju Meksiko yang dikenal sebagai pemain sirkus di atas ring, kali ini kembali menunjukkan aksinya. Dan semua orang tahu bahwa aksi tariannya adalah magnet bagi penonton. Malam itu, ia dipertemukan dengan Augie Sanchez, petinju dari Amerika. And clown prince of boxing, Mexico's colorful Jorge Paez. Sejak ronde pertama, Paez langsung menampilkan aksi kocaknya. Garcia. Penonton tertawa, namun mereka khawatir petinju favorit mereka tumbang. Apalagi saat itu Paez sudah di ujung karirnya. Paez tak henti-hentinya membuat penonton tertawa, namun aksi itu tidak sama sekali lucu di depan Augie. Augie merasa bahwa cara itu adalah penghinaan besar untuknya, dan benar saja, Augie yang sudah geram akhirnya satu pukulan kejamnya membuat pemain sirkus tumbang. 128 was up at lightweight. Oh, left hand from Sanchez, and that's good night, I think. Paez menatap langit dan dia masih tak percaya bahwa pukulan itu mengantarkan bintang di atas mukanya. Knocked out Jorge Paez in the 7th round. Alexander Usyk, sang raja kelas berat, yang saat ini di tahun 2018 saat dirinya masih di kelas penjelajah, dia dipertemukan dengan petinju angkuh dari Inggris, Tony Bellew. Bellew yang berstatus sebagai tuan putri. Trevor Berbick, petinju angkuh yang juga pernah membuat Tyson marah, dan di tahun 96 ulahnya kembali berulah, yakni ketika ia melawan Hasim Rahman. Sepanjang laga, Berbick tak henti-hentinya membuat Rahman kesal.
right hand. Now Trevor Berbick talking, waving his arm. Bahkan omongannya lebih banyak dibanding menyerangnya. Rahman yang sudah kesal, terus ia membombardir. Termasuk semua penonton, mereka berharap si angkuh dibuatnya tumbang. Dan ya, malam itu akhirnya satu pukulan kejam Rahman membuat Berbick tumbang. Dan inilah karma untuknya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get ready to rock!